Skenario Tuhan paling gila, FIFA resmi coret Iran, Indonesia tiba-tiba ditunjuk jadi pengganti di Piala Dunia 2026. Benarkah demikian? Dunia terbelalak, lihat keajaiban langit untuk Garuda. John Hartman langsung siapkan 25 pasukan berdarah demi guncang Amerika Utara. Apakah ini balasan atas trauma era Kluivert? Tonton detik-detik berita yang bikin seluruh rakyat Indonesia menangis histeris. Jagat raya sepak bola baru saja mengalami ledakan supernova yang merobek segala hukum probabilitas. Dalam sebuah pengumuman yang lebih mengejutkan daripada hantaman meteor raksasa, FIFA mungkin saja akan mengeluarkan titah maha dahsyat. Tim nasional Iran dicoret dari daftar peserta Piala Dunia 2026 karena faktor non-sepak bola yang seberat gunung. Dan sebagai gantinya, semoga saja merah putih ditunjuk untuk mengguncang tanah Amerika Utara. Apabila benar, kabar ini bukan lagi sekedar berita bahagia. Ini adalah mujizat paling murni yang pernah turun ke bumi sejak sepak bola diciptakan. Indonesia yang sempat terluka parah gagal total di bawah rezim sebelumnya Patrick Kluivert, kini dipanggil oleh takdir untuk melompat dari palung terdalam langsung menuju puncak tertinggi singgasana dunia. Bisa saja keputusan FIFA ini ibarat petir yang membelah kegelapan, menyinari seluruh pelosok Nusantara dengan cahaya harapan yang sejuta kali lebih terang dari matahari. Karena faktor non-teknis yang membuat Iran harus angkat kaki, Indonesia terpilih sebagai ahli waris tahta tersebut. Dunia seolah berhenti berputar sejenak untuk menyaksikan bagaimana sebuah bangsa yang tadinya meratap, kini bersiap melakukan invasi bersejarah ke benua Amerika Utara. Mungkin saja antusias besar dari masyarakat Indonesia yang membuat FIFA menunjuk Garuda sebagai gantinya. Diprediksi, gema lagu Indonesia Raya diprediksi akan membuat dinding-dinding stadion di Amerika, Kanada, dan Meksiko bergetar hebat, seolah-olah bumi sendiri sedang ikut bernyanyi. Ini adalah balas dendam paling manis terhadap sejarah. Sebuah skenario yang bahkan penulis film Hollywood paling imajinatif pun tak akan sanggup merangkainya. Mendengar kabar yang menggetarkan inti bumi ini, sang nahkoda jenius John Hartman dikabarkan langsung bergerak dengan kecepatan cahaya. Ia sedang menyusun daftar 25 kesatria Garuda terbaik dengan racikan super tanpa pemain titipan mafia. Pasukan elit yang bukan terdiri dari manusia biasa, melainkan titan-titan sepak bola yang memiliki kaki sekuat baja dan jantung sebesar gunung. Ke-25 pemain ini bukan hanya akan membawa bola, mereka akan membawa harapan 280 juta nyawa yang telah lama haus akan keajaiban. Di bawah tangan dingin Hartman, ke-25 pemain ini sedang ditempa dalam api semangat yang membara, dipersiapkan untuk menjadi badai penghancur yang siap melumat tim manapun yang berani meremehkan status tim pengganti. Mereka akan datang ke Piala Dunia bukan untuk sekedar bertukar jersey, melainkan untuk mencatatkan nama Indonesia di buku abadi para penguasa jagat raya. Persiapan Indonesia kini berubah menjadi mobilisasi kekuatan militer sepak bola berskala penuh. Apabila Nemar masuk Piala Dunia 2026, FIFA Series Maret akan menjadi ajang pemanasan terakhir sebelum pasukan Hartman mendarat di Amerika Utara laksana angkatan perang tak terkalahkan. Seluruh dunia kini menahan nafas. Mata mereka terbelalak menyaksikan bagaimana sebuah tim yang dianggap sudah habis justru bangkit sebagai Phoenix yang membara, siap menelan matahari di panggung Piala Dunia. Piala Dunia 2026 akan dikenang sebagai turnamen di mana keajaiban benar-benar nyata, di mana doa jutaan rakyat Indonesia mampu menembus pintu langit dan mengubah arah sejarah dunia selamanya. Bersiaplah dunia, karena Garuda tidak hanya terbang, ia akan menguasai angkasa. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju apabila FIFA menunjuk Timnas Indonesia untuk menggantikan Timnas Iran yang dicoret dari Piala Dunia 2026 karena faktor non-sepak bola? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya.
Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga, agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra mengungkap fakta terkait pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman. Beckham Putra mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pelatih asal Inggris tersebut. John Hartman diperkenalkan secara resmi ke publik pada Selasa 13 Januari 2026. Dalam perkenalannya, pelatih 50 tahun itu mengaku sudah menjalin komunikasi dengan beberapa pemain Timnas Indonesia. Dari 60 pemain yang dihubungi John Hartman, Beckham Putra ternyata salah satunya. Pemain 24 tahun itu menjelaskan komunikasi tersebut terjalin ketika Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta pada Minggu 11 Januari 2026 sore WIB. Beckham Putra pun mengungkap obrolannya dengan John Hartman. Ia mengatakan pelatih Timnas Indonesia itu menanyakan kondisinya dan menitipkan salam kepada pemain yang lain. Ya, dia nanyain kabar juga, karena mungkin dia sempat chat juga untuk nanyain kabar gimana dan kondisi gimana, kata Beckham Putra kepada wartawan termasuk Okezone. Ia juga sempat sampaikan salam juga sebelum lawan Persija, karena nonton lawan Persija di televisi. Sambung pesepak bola 23 tahun ini. Menariknya, Beckham Putra mencetak gol kemenangan untuk Persib Bandung di laga bertajuk El Clasico Indonesia itu. Ia berharap gol tersebut dapat mencuri hati Hartman. Alhamdulillah, saya bisa cetak gol. Semoga itu bisa jadi pembuktian saya juga, pungkas Beckham Putra. Terdekat, Timnas Indonesia akan turun di FIFA Series pada 23 hingga 31 Maret 2026. Jika tidak ada aral melintang, Beckham Putra berpeluang dipanggil John Hartman saat FIFA Series 2026. Pesepak bola legenda Indonesia, Hamka Hamzah, mendoakan John Hartman membawa skuad Garuda juara Piala AFF 2026. Sejauh ini, prestasi terbaik Timnas Indonesia di Piala AFF adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Timnas Indonesia tergabung di Grup A Piala AFF 2026 bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, serta pemenang laga playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Sementara Grup B dihuni Thailand, Myanmar, Filipina, Laos, dan Malaysia. Hamka Hamzah mengaku selalu optimis tiap kali Timnas Indonesia bermain. Sebagai pecinta sepak bola Indonesia, ia ingin melihat skuad Garuda berprestasi di ajang apapun. Ya, selalu, apalagi saya sebagai mantan pemain sepak bola itu sendiri. Jadi, setiap turnamen, ya kita harus optimis, apalagi buat penonton dan juga pelatih baru ini, untuk menunjukkan bahwa PSSI tidak salah memilih Coach Hartman ini, kata Hamka Hamzah. Mantan pemain Persija Jakarta itu paham, John Hartman tak bisa memanggil seluruh pemain terbaik ke Piala AFF. Sekadar diketahui, Piala AFF tidak masuk kalender FIFA, sehingga tidak kewajiban sang klub melepas pemain ke Timnas Indonesia. Jadi, yang paling utama adalah para pemainnya dulu. Apakah pemain yang bermain di luar bisa dipakai atau hanya yang ada di liga kita? Tapi saya yakin, liga kita juga sudah banyak berbenah, ucap Hamka Hamzah. Sekelas Tom Haye, terus Rafael Struijk, dia bisa kita ajak untuk turun di Piala AFF, karena mereka main di Liga Indonesia. Kalau di luar kan harus mengikuti FIFA Matchday. Tapi kalau di liga kita, siapa tahu dengan lengkapnya pemain, Timnas Indonesia kali ini bisa juara. Harap Hamka Hamzah yang membantu Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2010. Sesuai jadwal, Piala AFF 2026 bergulir pada 24 sampai 26 Agustus mendatang. Format pertandingannya masih menggunakan sistem round robin. Setiap tim akan memainkan total 4 laga fase grup dengan rincian 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Pelatih Timnas Singapura, Gavin Lee, menunjukkan sikap optimis, meski anak asuhnya harus terjebak di grup berat dalam perhelatan Piala AFF 2026. Alih-alih merasa tertekan, Lee justru memandang persaingan ketat tersebut sebagai panggung pemanasan yang sempurna bagi skuad The Lions sebelum terjun ke putaran final Piala Asia 2027 mendatang. Ya, Singapura tergabung dalam grup berat di Piala AFF 2026. Skuad berjuluk The Lions itu tergabung bersama Timnas Indonesia, Vietnam, Kamboja, serta pemenang laga playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste.
Lee menyadari peluang timnya di babak itu cukup berat. Namun hasil undian itu dinilai sangat bagus untuk menguji kesiapan skuad The Lions menuju Asia 2027. Menurutnya, menghadapi lawan kuat seperti Timnas Indonesia dan Vietnam akan memberi dampak bagus untuk skuadnya. Ini akan sulit, namun sebelum undian pun kami sudah tahu bahwa turnamen ini akan berat. Tidak akan ada pertandingan atau grup yang mudah, kata Lee di Jakarta, dikutip Senin 18 Januari 2026. Bicara target, Lee tidak ingin ambil pusing. Pelatih 35 tahun itu hanya ingin fokus pada satu laga ke laga yang lain. Setiap kompetisi yang kami ikuti, setiap pertandingan yang kami jalani, semuanya tentang fokus pada satu laga demi satu laga. Itu adalah prinsip kami. Satu hari pada satu waktu, satu sesi latihan pada satu waktu, satu pertandingan pada satu waktu. Di setiap laga yang kami mainkan, setiap kali kami melangkah ke lapangan, kami ingin membawa pulang 3 poin. Itulah fokus kami. Jika kami melakukan lebih banyak hal yang benar daripada yang salah, mari kita lihat sejauh mana kami bisa melangkah. Pungkas Gavin Lee. Sesuai jadwal, Piala AFF 2026 akan bergulir pada 24 sampai 26 Agustus mendatang. Format pertandingannya masih menggunakan sistem round robin. Setiap tim akan memainkan total 4 laga di fase grup dengan rincian 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra mengungkap fakta terkait pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman. Beckham Putra mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pelatih asal Inggris tersebut. John Hartman diperkenalkan secara resmi ke publik pada Selasa 13 Januari 2026. Dalam perkenalannya, pelatih 50 tahun itu mengaku sudah menjalin komunikasi dengan beberapa pemain Timnas Indonesia. Dari 60 pemain yang dihubungi John Hartman, Beckham Putra ternyata salah satunya. Pemain 24 tahun itu menjelaskan komunikasi tersebut terjalin ketika Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta pada Minggu 11 Januari 2026 sore WIB. Beckham Putra pun mengungkap obrolannya dengan John Hartman. Ia mengatakan pelatih Timnas Indonesia itu menanyakan kondisinya dan menitipkan salam kepada pemain yang lain. Ya, dia nanyain kabar juga, karena mungkin dia sempat chat juga untuk nanyain kabar gimana dan kondisi gimana, kata Beckham Putra kepada wartawan termasuk Okezone. Ia juga sempat sampaikan salam juga sebelum lawan Persija, karena nonton lawan Persija di televisi. Sambung pesepak bola 23 tahun ini. Menariknya, Beckham Putra mencetak gol kemenangan untuk Persib Bandung di laga bertajuk El Clasico Indonesia itu. Ia berharap gol tersebut dapat mencuri hati Hartman. Alhamdulillah, saya bisa cetak gol. Semoga itu bisa jadi pembuktian saya juga. Pungkas Beckham Putra. Terdekat, Timnas Indonesia akan turun di FIFA Series pada 23 hingga 31 Maret 2026. Jika tidak ada aral melintang, Beckham Putra berpeluang dipanggil John Hartman saat FIFA Series 2026. Pelatih Timnas Singapura, Gavin Lee, menunjukkan sikap optimis, meski anak asuhnya harus terjebak di grup berat dalam perhelatan Piala AFF 2026. Alih-alih merasa tertekan, Lee justru memandang persaingan ketat tersebut sebagai panggung pemanasan yang sempurna bagi skuad The Lions sebelum terjun ke putaran final Piala Asia 2027 mendatang. Ya, Singapura tergabung dalam grup berat di Piala AFF 2026. Skuad berjuluk The Lions itu tergabung bersama Timnas Indonesia, Vietnam, Kamboja, serta pemenang laga playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Lee menyadari peluang timnya di babak itu cukup berat, namun hasil undian itu dinilai sangat bagus untuk menguji kesiapan skuad The Lions menuju Asia 2027. Menurutnya, menghadapi lawan kuat seperti Timnas Indonesia dan Vietnam akan memberi dampak bagus untuk skuadnya. Ini akan sulit, namun sebelum undian pun kami sudah tahu bahwa turnamen ini akan berat. Tidak akan ada pertandingan atau grup yang mudah, kata Lee di Jakarta, dikutip Senin 18 Januari 2026. Bicara target, Lee tidak ingin ambil pusing. Pelatih 35 tahun itu hanya ingin fokus pada satu laga ke laga yang lain. Setiap kompetisi yang kami ikuti, setiap pertandingan yang kami jalani, semuanya tentang fokus pada satu laga demi satu laga. Itu adalah prinsip kami. Satu hari pada satu waktu, satu sesi latihan pada satu waktu, satu pertandingan pada satu waktu. Di setiap laga yang kami mainkan, setiap kali kami melangkah ke lapangan, kami ingin membawa pulang 3 poin. Itulah fokus kami.
Jika kami melakukan lebih banyak hal yang benar daripada yang salah, mari kita lihat sejauh mana kami bisa melangkah. Pungkas Gavin Lee. Sesuai jadwal, Piala AFF 2026 akan bergulir pada 24 sampai 26 Agustus mendatang. Format pertandingannya masih menggunakan sistem round robin. Setiap tim akan memainkan total 4 laga di fase grup dengan rincian 2 laga kandang dan 2 laga tandang.